ada amalan-amalan yang boleh kita perlihatkan ke manusia dan tidak termasuk riya. Ya, yang pertama diantaranya bayar zakat. Membayar zakat, bahkan sebagian ulama menganjurkan kita untuk mengumumkan di depan orang bahwa kita sudah membayar zakat. Untuk apa? Menghindari prasangka buruk. Ini orang kaya nggak pernah bayar zakat. Itu yang pertama. Yang kedua, memotivasi saudara-saudara kita yang lain yang memiliki kelebihan harta untuk sama-sama bayar zakat. Ya, jadi tidak mesti kita maksudnya menyembunyikan itu pada perkara-perkara yang tidak perlu untuk nampak gitu loh Pak. Adapun kayak Bapak motong kambing kurban, jangan Bapak repot-repot masuk ke sumur biar nggak ketahuan nih, motongnya di sumur gitu. Atau bawa ke hutan jauh ya, motong kurban. Mau nggak mau Bapak ketika bagikan daging pasti ketahuan juga kan. Jadi tidak mengapa. Bahkan para sahabat tahu Rasulullah berkurban, memotong ya hewan kurbannya dengan tangannya sendiri, itu tidak apa-apa seperti itu. Maksud tadi harus disembunyikan adalah perkara-perkara yang orang nggak perlu tahu. Orang yang nggak perlu tahu. Orang nggak perlu tahu, terus Bapak kasih tahu. Adapun amalan-amalan yang orang pasti tahu, ya bagaimana lagi? Contoh kita mau berangkat haji, Pak. Kita diam-diam sembunyi dari masyarakat atau kita ngasih tahu tetangga? Sebaiknya mana? Ngasih tahu tetangga, Pak. Rumah mau ditinggalin. Kalau kita punya anak, nitip anak-anak kita gitu kan. Permisi Pak, saya mau berangkat haji, ya nitip rumah selama saya bepergian, terima kasih Pak. Nah ini memberitahu untuk suatu keperluan itu tidak apa-apa dan tidak merusak keikhlasan. Ya. Yang merusak keikhlasan itu memang ingin dipuji dan ingin pamer gitu. Oleh karena itu tadi saya sampaikan, Bapak jangan pernah menilai amalan seseorang. Ketika orang posting suatu amalan, Bapak jangan pernah berprasangka buruk, wah ini gak ikhlas nih, ini riya, ini pamer nih. Karena kita nggak tahu, mungkin dia punya tujuan yang lain. Misalnya memberi motivasi. Ya ketika membantu fakir miskin dan ingin memotivasi saudara-saudara yang lain. Kita bisa loh dengan bersama ini mereka bisa bahagia. Atau ingin laporan misalnya, melaporkan ada amanah yang harus ditunaikan. Dia laporkan, dia posting. Seperti itu. Jadi tidak mengapa ya pada amalan-amalan tertentu orang lain tahu. Yang bisa kita sembunyikan dan orang lain nggak perlu tahu itu yang kita sembunyikan. Ya contoh tadi sholat. Ya kita udah bisa sembunyi orang lain lagi pada tidur. Jangan kita malah live Facebook sholat malam. Contoh lagi misalnya sholat sunnah. Mana yang terbaik? Sholat sunnah di rumah atau di masjid? Sholat terbaik itu di rumah kecuali sholat wajib. Jadi sholat duha sebaiknya paling baik di rumah. Sholat rawatib paling baik di rumah. Kenapa kata para ulama? Karena di rumah itu lebih bisa menjaga keikhlasan. Nah ini harus kita sembunyikan. Wallahu a'lam bishawab.